Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimahullah, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang hadir pada malam ini, mendapat tugas dari pengurus masjid untuk memberikan pengajian malam ini. Saya memilih untuk menyampaikan satu hal yang berhubungan dengan berkah. Rasulullah Muhammad SAW menurut riwayat yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad ja'akum syahrun mubarak ila akhir. Hadis itu panjang, tapi yang mau diambil hanya bagian pendek. Qad ja'akum syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kamu semua bulan yang penuh berkah. Apa yang dimaksud dengan bulan yang penuh berkah? Pertama, bulan yang penuh berkah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah bulan Ramadan. Kemudian hadis ini diawali dengan kata qad. Jemaah sekalian, sering ditemukan di dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa hadis, sebelum menyampaikan inti persoalan, diawali dulu dengan huruf taukid. Kadang dua, kadang satu. Seperti Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu suri teladan. Itu diawali dengan dua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk menyatakan bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah, Allah memulainya dengan dua huruf taukid, la dan qad. Maka bergabunglah laqad. Terjemahannya juga satu, sungguh juga terjemahannya. Jadi atau sesungguhnya. Jadi bila sebuah kalam diawali dengan huruf taukid, itu menunjukkan bahwa kalam itu atau kalimat itu adalah satu kalimat yang penting. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah menyambung dengan ja'akum. Qad ja'akum. Itu artinya telah datang kepadamu. Telah datang. Berarti bila kita bahas ini sekarang, itu menunjukkan bahwa kita membahas sesuatu yang sudah datang, bukan akan datang, tetapi sudah datang. Kemudian syahrun, jemaah sekalian, terjemahan dalam bahasa Indonesia kata syahrun itu selalu diterjemahkan dengan bulan. Sementara kalau qamar
itu bulan juga. Jadi dua kata yang berbeda di dalam bahasa Arabnya, tapi dalam bahasa Indonesia satu. Syahrun diterjemahkan dengan bulan, qamar juga diterjemahkan dengan bulan. Sebenarnya syahrun itu konsep, bukan benda. Sebuah konsep perhitungan. Kalau bulan yang dimaksud sebagai qamar itu adalah benda, planet yang beredar di angkasa, biasanya melantunkan sinar matahari. Jadi berbeda antara qamar dengan syahrun. Syahrun tidak dapat dilihat, sementara qamar dapat dilihat. Karena qamar itu benda, yang syahrun itu tidak ada bendanya. Syahrun itu perhitungan 1 sampai 29 atau 1 sampai 30. Digabung jadi satu namanya syahrun. Dan syahrun itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi inna 'iddata syuhur indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya perhitungan hari-hari di dalam perhitungan Allah adalah 1 tahun 12 bulan. Bahwa 1 tahun 12 bulan itu sudah ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi syahrul Ramadan itu sudah ada sejak dulu. Sejak sebelum disyariatkan oleh Allah ajaran Islam yang kita terima sekarang. Jadi kalau begitu syahrul tidak dapat dilihat, sementara qamar dapat dilihat. Karena itu bila Allah menyuruh kita berpuasa dengan menyebut syahrul Ramadan, maka Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra. Siapa yang syahida bulan yang tidak dapat dilihat itu disyahida. Syahida itu artinya dinalar. Tidak sama dengan dilihat. Nah, itu sedikit penjelasan kita tentang syahrul. Maka syahrul Ramadan adalah syahrul yang ke-9. Dalam syahrul yang ke-9 itu disebut oleh Rasulullah sebagai syahrul mubarak. Syahrul yang penuh berkah. Jemaah sekalian, sekarang kita lanjutkan kaji kita. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan berkah itu? Atau apakah yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu adalah sebuah istilah yang kalau kita lihat dalam ensiklopedia tasawuf karangan Imam Al-Ghazali, beliau menuliskan bahwa berkah adalah ziyadatul khair. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ada dua kata, ziyadah dan khair. Al-khair artinya baik atau kebaikan. Ziyadah artinya berlipat ganda. Jadi berlipat ganda kebaikan. Jadi kalau disebut oleh Rasulullah bulan Ramadan bulan penuh berkah, berarti bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan yang berlipat ganda. Apa contohnya? Contohnya bulan Ramadan, bulan yang berlipat ganda di dalamnya kebaikan. Kita contohkan saja untuk malam ini 2 buah saja. Karena contohnya banyak. Demi waktu kita ambil 2 saja. Pertama, makan. Jemaah sekalian, makan itu kebutuhan manusia. Tidak pernah atau tidak perlu makan itu disuruh-suruh. Kalau kita sudah besar, anak kecil yang disuruh makan. Orang kadang kalau lihat orangnya makan saja. Jadi makan itu sebenarnya sudah kebutuhan manusia, tidak disuruh makan juga. Tapi ada makan yang disuruh. Makan apa? Makan sahur. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sahru inna fi sahri barakah."
Sahurlah kamu, makan sahurlah kamu. Sesungguhnya makan sahur itu ada berkahnya. Ini artinya makan dimotivasi, makan disuruh. Makan sahurlah kamu, karena dalam makan sahur itu ada berkah. Jemaah sekalian, luar biasa. Setelah Ramadannya bulan penuh berkah, di dalamnya ada makan yang disuruh dan dimotivasi pula dengan berkah. Dua berkahnya. Bulan Ramadan bulan penuh berkah, makan sahur pun makan yang penuh berkah. Maka rugi tidak makan. Rugi tidak makan sahur. Karena makan sahur itu ada berkah. Jemaah sekalian, berkaitan juga dengan itu. Allah di dalam Al-Quran surat 51 ayat 18. Surat 51 itu surat Az-Zariyat. Berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur orang-orang beriman itu beristighfar. Allah menyuruh dengan cara yang lembut kepada orang-orang yang beriman agar beristighfar dalam waktu sahur. Pertanyaannya, kapan waktu sahur itu? Waktu sahur menurut Kamus Al-Margawi bahwa waktu sahur itu adalah 20 menit atau 30 menit menjelang fajar. Kata-kata menit itu sudah ditafsirkan oleh Kamus Al-Margawi. Sebenarnya kalau dirujuk pada hadis Nabi itu sekira-kira 50 ayat membaca Al-Quran datang fajar. Jadi kalau kita coba mau mencari, coba membaca Al-Quran 50 ayat berapa menit? Membacanya bagus, jangan membacanya tidak jelas. Dengan bacaan yang bagus, 50 ayat membaca Al-Quran diperkirakan berapa menit? Nah, kalau kita temukan menitnya, maka hitunglah sejak fajar ke belakang. Ulama banyak berpendapat 20 menit. Jadi tidak cocok dengan waktu imsak yang dulu dibuatkan imsakiannya. Kalau 20 menit sebelum fajar, itu yang disebut dengan waktu sahar. Maka makan yang dimaksud mempunyai berkah itu makan yang 20 menit menjelang sahur, menjelang fajar itu. Beristighfar pun yang dimaksud dengan waktu sahar adalah 20 menit menjelang fajar sampai fajar itu datang. Artinya orang beriman supaya mendapat berkah setelah selesai makan sahur, maka dia beristighfar sahur. Berapa bisa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa bisa? Lakukan istighfar menjelang sahur. Dan itu adalah berkah paling besar. Kenapa? Karena kesempatan beristighfar pada saat yang ditentukan sendiri oleh Allah itu saat yang bukan main hebat. Yang terakhir, tadi saya janji 2, sekarang tambah 1. Infak Ramadan. Jemaah sekalian, bulan Ramadan bulan penuh berkah. Bulan berkah itu menurut Kamus Tasawuf Imam Al-Ghazali bahwa bulan penuh berkah itu maksudnya bulan yang berlipat ganda kebaikan. Maka lipat ganda itu ada pada infak. Kalau kita berinfak dalam kondisi normal, itu balasnya cuma 10. Jadi kalau dalam kondisi normal, kondisi biasa, bukan pada bulan Ramadan, itu balasnya cuma 10. Lihat surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ja'a bil hasanati falahu asrun amsalihha. Surat Al-An'am ayat 160. Jadi ayat ini menyatakan bahwa bila kita berbuat sebuah kebaikan dalam bentuk berinfak 1.000 rupiah, maka dibalas oleh Allah 10.000. 10 kali lipat.
Tapi bagaimana kalau dalam bulan yang penuh berkah ini? Dalam bulan yang penuh berkah itu bisa menjadi 700 kali lipat. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 261, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Berinfak pada waktu yang diberi berkah itu bagaikan menanam satu biji padi. Tumbuh biji padi itu, maka dia akan bertangkai 7. Bagi yang sudah biasa menanam padi, itu akan terbayang. Bila kita menanam satu biji padi, subur, tumbuh subur, itu akan bertangkai 7. Setiap tangkai buahnya 100. Itu perumpamaan kalau berinfak penuh berkah. Jadi, bila kita nominalkan infak yang penuh berkah itu kira-kira 10.000 saja kita berinfak malam ini dinyatakan sebagai malam yang penuh berkah, maka infak yang 10.000 kali 700 sekitar 7 juta. Maka kalau diuangkan itu sangat banyak, tetapi karena Allah menilai dengan pahala, maka artinya pahalanya besar. Bila kita yakin, Allah akan memberikan balasan yang besar itu kepada kita. Kesimpulannya, bahwa malam-malam bulan Ramadan atau hari-hari bulan Ramadan adalah hari-hari yang penuh berkah. Jangan lupa makan sahur, karena sahur itu juga penuh berkah. Jangan lupa beristighfar menjelang fajar, karena waktu itu adalah waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu yang penuh berkah untuk pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa berinfak pada hari-hari yang penuh berkah ini. Semoga kita memperoleh berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.